The stars above are guiding hearts. Each zodiac plays its part. From Aries land to Pisces sea, the constellations speak of destiny. Baik, berjumpa lagi dengan saya di channel Layang Sunda 2. Seperti biasa teman-teman, saya akan memberikan pembacaan untuk para zodiak mungkin dengan tema menuju esok hari ini ya. Kita lihat nih ada apa saja dan seperti apa untuk para zodiak. Namun kembali lagi saya ingatkan pembacaan ini bentuknya general reading ya. Jadi silahkan ambil saja yang paling beresonansi ya dengan keadaan teman-teman. Kemudian juga anggap saja sebagai hiburan. Dan kita langsung saja masuk ke dalam pembacaan untuk zodiak Sagittarius ya. Oke para Sagita, kita lihat di sini yuk ada apa saja dan seperti apa nih untuk para Sagittarius ya. Baik dari segi pemikiran, perasaan, situasi dan kondisi, kemudian juga jika ada gambaran ya. Rezeki keuangan yang tidak terduga akan saya sampaikan, jika tidak akan saya sampaikan para Sagita ya. Kemudian juga jika ada ya rezeki keuangan yang terbuka akan saya sampaikan dan juga perasaan si dia. Untuk para Sagita di sini ada Age of Swords, kemudian juga ada Nine of Cups, juga ada Ace of Cups, dan juga ada Knight of Wands. Kemudian juga coba ada Age of Cups di sini. Kemudian juga ada The Magician, dan juga ada Age of Pentacles. Dan juga ada Ten of Cups. Juga ada The Hangman di sini untuk para Sagita ya. Oke, Sagittarius. Sagittarius ini diawali oleh Age of Swords dan juga ada 10 cangkir di sini ya. Ini sebetulnya kuatnya kepada kesehatan di sini. Ini tentang kesehatan dan juga fokusmu menuju esok hari ini. Kartu pertamamu mengingatkan kamu harus bisa menjaga tubuh. Ini untuk para Sagita yang pengen diet ya. Tolong hindari dulu diet tinggi kalori apalagi ya. Ini biar badan kamu tetap bugar, tetap sehat. Bahkan juga menuju esok hari ini. Sebetulnya semesta menarik perhatianmu untuk fokus pada urusan yang berkaitan dengan rumah, dengan tanah. Atau ya mungkin untuk para Sagita sebagian kamu di sini bakal ada yang sedang ikut turut serta. Kamu di sini seperti mengatur sebuah acara. Jadi di lain sisi ada para Sagittarius yang fokus kamu kepada rumah, kepada tanah, ya, kepada properti. Jadi di lain sisi ada para Sagittarius yang jadi koordinator sebuah acara. Jadi kamu sedang mengatur entah bakal ada sebuah acara apa, nah kamu jadi koordinatornya gitu ya. Kamu jadi ikut ngatur gitu, ikut merencanakan, ikut mengatur sebuah acara nih. Entah bakal ada acara apa. Nah ada juga yang seperti itu, silahkan para Sagittarius ya. Kemudian juga untuk para Sagittarius, ini juga kamu yang sibuk. Jangan sampai kesibukan kamu membuat kamu mengabaikan kehidupan sosial. Untukmu yang sibuk, begitupun juga untukmu yang sibuk kerja tapi kamu jarang ngobrol gitu ya dengan tetangga, atau bahkan kamu jarang banget nih ngobrol ya dengan tetangga atau dengan teman-teman kamu. Nah ini jangan sampai kesibukan kamu ini membuat kamu jadi mengabaikan kehidupan sosial gitu. Yang harusnya mungkin kamu kumpul ke sekolah anak jadi enggak karena saking sibuknya para Sagita nih ya. Ini tandanya kamu harus meluangkan waktu di sela jadwal padat kamu untuk pergi keluar lah setidaknya ya, atau mungkin kumpul gitu ya dengan keluarga, kumpul dengan keluarga. Kemudian juga jika kamu bisa seperti ini, nggak ngerem terus di rumah oleh pekerjaan, langkah ini nggak cuma ampuh buat mengurangi rasa stres atau bahkan tekanan stres, tapi juga bisa menyapu bersih di sini keraguan yang sedang bersarang ya di kepala kamu, para Sagita. Ini juga ada Knight of Wands. Jika ini semoga menghadirkan keberuntungan dan juga waktu luang. Ini sebetulnya ada pesan unik nih.
ya untuk para Sagita. Peluang untuk bertemu keberuntungan ini sangat tinggi para Sagita. Bahkan juga ini adalah simbol metafora bahwa ada potensi kamu bisa menemukan keindahan atau bahkan keberuntungan yang tidak terduga di tempat yang tenang untuk Sagita. Kemudian juga jika untuk karir pekerjaan ya, dalam urusan karir, kamu di sini bakal melihat bakal ada kemajuan ya, atau progres ya dalam pekerjaan kamu menuju esok hari ini. Tapi ada pesan penting juga soal manajemen waktu. Para Sagita, waktu luang seharusnya kamu pakai buat hal yang benar. Jika ada waktu luang ya untuk Sagita. Saya melihat soalnya para Sagita ini jika ada waktu luang atau kamu jika lagi nggak ngapa-ngapain, kamu bisa bengong. Ada kecenderungan kamu bakal menyalahgunakan atau bahkan menyia-nyia waktu luangmu ini. Kamu bisa seperti ini. Akibatnya apa? Akibatnya ya mood atau bahkan suasana hatimu bisa mendadak memburuk di akhir hari. Tapi di sisi lain ada energi indah dalam komitmen. Apalagi bagi para Sagittarius yang sudah menikah, hubungan pernikahanmu bakal baik ya. Bahkan mungkin salah satu yang terindah ini mungkin bisa kamu rasakan dalam kehidupan pernikahanmu atau dalam hubunganmu. Kemudian juga untuk para Sagita, jika ini lebih kepada obat ya sebetulnya atau penyelaras energi. Para Sagita. Sagita ya. Ini mungkin kesehatan kamu bakal semakin membaik dengan melakukan ritual simbolis yang artinya apa? Ya artinya ya banyak ibadah di sini untuk para Sagita. Tentunya sesuai dengan keyakinan teman-teman. Ya, jika seandainya kesehatan kamu di sini kurang bagus gitu ya untuk para Sagita nih. Dan juga Sagittarius, ini ada koneksi dan juga kreativitas yang melimpah ya. Saya melihat Sagittarius ini, kamu jika bisa berinteraksi dengan orang lain, baik secara real atau bahkan virtual, ini sebetulnya bisa membuka pintu peluang yang sama sekali nggak kamu duga sebetulnya para Sagita ya. Bahkan saya melihat orang-orang di sekitar kamu ini lagi suportif banget. Jadi orang-orang yang ada di sekitar kamu bakal mendukung ya, mendukung kamu. Bahkan juga jika di sini kamu punya ide, rencana, strategi bisa ngedukung kamu. Bahkan di sini kamu bisa menikmati cerita gitu ya. Atau ya wawasan yang kamu bagikan banyak yang mendengar. Ini energi kamu saat ini sedang terhubung sangat kuat ya dengan apa? Aliran kreativitas di sini. Ketika kamu mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekitar kamu, ini segalanya bakal bagus ya untuk para Sagita. Kemudian juga untuk para Sagittarius, hubungan asmara atau bahkan pertemanan juga bakal jauh lebih baik. Kamu bisa jauh lebih dekat dengan seseorang, atau kamu yang baru dekat juga bisa nyambung mungkin dengan teman baru kamu. Karena apa? Karena orang lain lagi senang mendengarkan isi kepalamu. Jadi ini adalah momen yang paling tepat untuk melakukan kegiatan artistik sebetulnya ya. Baik itu dengan menikmati karya orang lain, ataukah di sini kamu yang menciptakan ya, yang mulai menciptakan karya kamu sendiri nih, para Sagita. Kemudian juga untuk para Sagittarius, ini kekuatan komunikasi ya dan juga hubungan sebetulnya untuk para Sagita. Nah di sini kamu punya kesempatan besar untuk mencapai level hubungan baru ya. Baik itu dengan orang-orang penting dalam hidupmu, terutama mungkin lewat obrolan mendalam. Atau ya jika seandainya ada hal yang kalian berdua ketahui seputar pengetahuan, ini juga bisa jauh lebih bermakna ketika ngobrol nih untuk para Sagita. Soalnya kemampuan observasinya para Sagita ini lagi kuat-kuatnya. Bahkan juga saat ini ide-ide hebat justru sering muncul di saat kamu ngobrol atau berinteraksi santai gitu. Baik itu dengan pasangan atau dengan teman atau yang paling kamu percaya. Ketika ngobrol tiba-tiba muncul ide di sini untuk para Sagita. Jadi ya inilah kuat ya. Kemampuan observasinya para Sagita ini memang sedang kuat.
Bahkan saya melihat banyak para Sagita ini yang semakin aktif di sini. Kamu bisa semakin aktif para Sagita, ya. Kamu ini adalah orang-orang yang sedang disenangi. Kamu sedang disenangi oleh banyak orang untuk para Sagita ini. Ketika orang mendengar ucapan kamu gitu ya, untuk para Sagita. Ditambah juga ketika berdiskusi mungkin terlihat asik ya untuk para Sagita. Silahkan Sagittarius. Jadi kamu jangan ragu ketika pengen ngobrol atau bahkan berdiskusi. Karena proses negosiasi apapun menuju esok hari ini berpotensi besar untuk sukses atau bahkan membawa manfaat lah buat kamu. Nah, ini adalah energi positif ya, yang sangat baik. Lagi menemani kamu setiap proses berpikir kamu di sini. Dan juga semoga menghadirkan kejelasan atau titik terang ya, yang kamu cari-cari ini mungkin bakal muncul lewat hubungan yang kamu jalani menuju esok hari ini. Hubungan itu tidak cinta saja ketika kamu terhubung baik dengan orang lain atau ketika berinteraksi dengan orang lain. Para Sagittarius ya. Nah, Sagittarius, saya melihat Sagittarius di 8 pedang juga ini seperti ada kebingungan para Sagittarius ya. Sehingga kamu yang bingung, semoga secara bertahap kebingungan kamu ini akan mencair lah gitu ya. Jadi kamu yang tadinya banyak kebingungan, semoga segala sesuatunya menjadi jelas. Bahkan di sini kamu bakal melihat untuk para Sagita nih, jika kamu melihat ya perasaan kamu terhadap orang-orang yang di sekeliling kamu ini bisa tumbuh semakin kuat, baik itu kepada keluarga atau kepada pasangan di sini. Para Sagita, masalah apapun ini bakal mulai mencair. Para Sagita. Kemudian untuk para Sagita, jika ada clash ya, clash perselisihan dengan pasangan gitu, ya sama. Meskipun ada masalah atau misalnya ada kerikil, ya mudah-mudahan rukun lagi gitu, cepat rukun lagi di sini. Menuju esok hari ini para Sagita, malahan kalian berdua bakal semakin kuat ya. Apalagi jika seandainya udah berantem gitu nih untuk para Sagita. Nah, kemudian juga 9 cangkir ini menyuruhmu harus bisa menghabiskan waktu bersama, entah nonton bareng, makan bareng di sini dengan pasangan. Ini dengan pasangan atau bahkan dengan kekasih, atau bahkan kamu menghabiskan waktu gitu ya bersama di alam. Ini hubungan kamu bakal membaik di sini, para Sagita. Atau jika seandainya ada hal yang ingin kamu bicarakan, silahkan bicarakan kepada pasangan. Untuk para Sagita ini, karena saya melihat menuju esok hari ini banyak para Sagittarius yang bisa nonton bareng, makan bareng dengan pasangannya. Setidaknya tidak makan di rumah juga, tapi ini di luar gitu, makannya di luar. Ya, entah di rumah Padang misalnya, atau ya di restoran di sini, para Sagita. Tapi hati-hati juga. Setelah kamu di sini makan di luar atau bahkan nonton di luar ya, kamu bisa kecapean di sini. Entah ngantuk karena udah makan mungkin ya, atau capek lelah setelah bekerja para Sagita. Yang jelas ada situasi yang dimana tiba-tiba kamu capek, lemes, lelah di sini, ngantuk di sini para Sagita ya. Jika kamu tiba-tiba ngantuk, capek gitu, tapi pekerjaan masih numpuk nih yang harus kamu selesaikan, ini nggak ada salahnya kamu minum air putih dulu atau bahkan minum teh ya. Di sini untuk para Sagita, teh yang baik gitu. Nah, ini bisa membuat kamu jering lagi. Bisa membuat kamu jering lagi, menyala lagi ya. Nggak lemes di sini. Apalagi jika masih banyak kerjaan dan tugas yang harus kamu selesaikan, silahkan. Untuk para Sagita, jadi tetap semangat. Dan seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pembacaan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen agar saya bisa menyampaikan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Sampai jumpa.